Mayat putriku yang berusia 5 tahun ditemukan di taman bunga sekolah. Aku tidak terburu-buru, justru wali kelas putriku yang panik setengah mati. Dia terus-menerus meneleponku, mengirim pesan, mengatakan putriku celaka, memintaku segera ke sekolah. Aku menatap ponsel yang terus bergetar, langsung mematikannya. Dengan tenang aku berdiri, berjalan ke dekat jendela, menyalakan sebatang rokok. Di kehidupan sebelumnya, setelah menerima telepon dari wali kelas, aku berlari ke sekolah. Hatiku sangat cemas, tapi saat aku tiba, aku hanya melihat mayat putriku yang dingin. Wali kelas memakiku habis-habisan, mengatakan sebelum meninggal putriku menangis dan menuduhku. Mengatakan akulah ayahnya, yang telah lama melakukan KDRT padanya. Dia sudah tidak tahan lagi, hanya bisa melompat dari gedung untuk mengakhiri hidupnya. Bukan hanya wali kelas, bahkan istriku pun ikut menyalahkanku. Mengatakan aku sering menganiaya anak di rumah. Padahal aku laki-laki dewasa, tidak pernah menyentuh putriku seujung jari pun. Apalagi memukulnya, tapi tidak ada yang percaya padaku. Saat dokter forensik membuka pakaian putriku, saat itu juga, pikiranku menjadi kosong. Tubuh mungil putriku penuh dengan lebam dan luka. Ada yang dalam dan ada yang dangkal. Jelas merupakan luka lama dan baru yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Dokter forensik menyimpulkan, anak ini mengalami penganiayaan dan pemukulan jangka panjang. Aku tidak bisa membela diri. Dianggap semua orang sebagai bajingan yang membunuh putri kandungnya. Tetangga mengucilkanku, media memberitakanku secara membabi buta. Hinaan terhadapku di internet gengsi membanjir. Orang tuaku sampai jadi korban doxing karena ini. Perundungan siber yang tak terkendali membuat mereka kewalahan. Akhirnya bunuh diri dengan meminum racun. Istriku pun menceraikanku. Sedangkan aku, divonis bersalah, dan dijebloskan ke penjara. Di dalam sel, setiap hari ditunjuk dan dimaki-maki. Dipukuli dan ditendang, siang dan malam tanpa henti. Pada akhirnya, aku mati di atas ranjang penjara yang lembab dan berjamur. Bahkan tak ada yang mau mengurus jenazahku. Aku mati penasaran, sampai saat aku menutup mata. Aku masih tidak mengerti, putriku yang sangat kucintai, kenapa seluruh tubuhnya penuh luka. Dengan putus asa melompat dari lantai atas. Di kehidupan ini, aku membuka mataku, kembali ke hari saat putriku celaka. Sayang, sini cepat sarapan, cicipi masakan yang khusus kupelajari untukmu. Zhou Jingru seperti biasa, dengan lembut dan perhatian membawakan sarapan, lalu meletakkannya di hadapanku. Melihat wajahnya yang selalu tersenyum lembut, jantungku tiba-tiba sesak, ujung jariku sedikit gemetar. Sejak kami menikah, dia selalu mengurus rumah tangga, merawatku dan putri kami, membuat rumah ini tertata dengan baik. Kerabat dan teman-teman semua iri padaku, bilang aku menikahi istri yang baik dan cakap. Dulu aku juga berpikir begitu. Kalau bukan karena di kehidupan sebelumnya, dia dengan mata melotot marah di depan semua orang, menuduhku binatang kejam yang menyiksa putrinya. Aku mungkin sampai mati tidak akan pernah curiga pada kebenaran di balik wajah lembutnya ini. Sayang, kamu kenapa melamun? Cepat makan selagi hangat. Zhou Jing mendesak dengan lembut, melambaikan tangannya di depanku. Aku menarik napas dalam-dalam, menekan gejolak emosi di dalam hatiku. Duduk di depan meja makan, pandanganku tanpa sadar tertuju ke seberang, pada putriku yang sedang minum susu sedikit demi sedikit. Caranya menggigit sedotan terlihat begitu polos, tapi mataku memerah tak terkendali. Tepat pada hari ini di kehidupan sebelumnya, putriku pergi ke sekolah setelah sarapan. Sampai beberapa jam, dia melompat dari gedung sekolah. Saat aku tiba di sekolah, yang aku peluk hanyalah tubuh kecil yang dingin dan kaku. Aku menangis histeris, bertanya pada guru apa yang sebenarnya terjadi. Tapi wali kelasnya Sujian malah memarahiku agar jangan berpura-pura, mengatakan bahwa sebelum melompat putriku menangis dan mengadu. Itu karena aku telah lama melakukan KDRT padanya. Dia sungguh tak tahan lagi makanya memilih bunuh diri. Aku membantah dengan marah tapi suaraku tenggelam oleh suara-suara lain. Wali kelasnya Sujian bersikeras bahwa putriku berkali-kali menyatakan ketakutannya untuk pulang di sekolah. Berkali-kali mengeluh padanya. Tepat saat aku mencoba menjelaskan, Zhou Jing juga tiba di sekolah. Saat itu, kukira dia akan berpihak padaku, membuktikan bahwa aku tak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tapi dia malah berkata dengan suara serak, aku sudah lama menasihatimu, jangan terlalu keras pada anak. Tapi kamu tidak mau mendengarkan. Kamu bahkan ikut memukulku. Demi keluarga ini, aku sudah bersabar. Tapi kenapa anak pun tak luput dari tanganmu? Dia menangis terseduh-seduh, menggambarkanku sebagai iblis berdarah dingin dan kejam. Kerumunan orang menuduhku dengan marah. Sampah, batu-batu dilemparkan ke arahku. Kedatangan dokter forensik benar-benar membuatku kehilangan kesempatan untuk membela diri. Luka yang tak terhitung di tubuh putriku. Luka lama dan baru yang dalam dan dangkal. Jelas terbentuk dari siksaan jangka panjang. Aku dicap lebih mementingkan anak laki-laki. Semua orang yakin akulah yang membunuh putriku. Aku digiring ke kantor polisi. Reputasiku hancur lebur. Orang tuaku menderita karenanya sampai tak bisa mengangkat kepala. Akhirnya tewas mengenaskan di rumah. Sedangkan aku, disiksa di penjara hingga tewas. Hingga mati aku membawa kebingungan dan rasa tak rela. Padahal aku menganggap putriku sebagai permata hatiku. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Tapi semua ini, bagaikan mimpi buruk yang tak terbantahkan.
Kali ini, aku tak akan membiarkan mimpi buruk ini terulang. Aku harus menemukan kebenarannya, melindungi putriku. Aku seperti biasa, selesai sarapan. Saat Zhou Jing hendak mengantar Duo-Duo ke sekolah, aku menghentikannya. Duo-Duo belum mengambil bukunya. Udaranya agak dingin, pakaikan dia baju lagi. Aku menggandeng putriku masuk ke kamar. Menutup pintu, aku berjongkok, memeriksa wajah dan tubuhnya dengan saksama. Kulitnya yang mulus bagai giok terlihat di mataku, tanpa ada satu memar pun. Dengan penampilannya yang penuh luka di kehidupan sebelumnya, sama sekali berbeda. Jadi, sebenarnya apa yang salah? Mengapa hanya dalam beberapa jam, tubuh putriku menjadi penuh dengan luka? Sayang, sudah selesai belum? Duo-Duo bisa terlambat. Dari luar terdengar suara ketukan pintu Zhou Jing. Aku membuka pintu, aku meliriknya, lalu berkata dengan tenang, hari ini biar aku yang antar Duo-Duo ke sekolah ya. Zhou Jing tertegun sejenak, lalu tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu merepotkanmu ya, aku sekalian bisa beres-beres rumah. Lihat saja kamu di rumah tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Reaksinya terlihat cerewet seperti biasanya. Tapi semakin seperti ini, keraguan di hatiku semakin dalam. Dalam perjalanan mengantar putriku ke sekolah, aku tidak tahan untuk bertanya, Duo-Duo, akhir-akhir ini apa ada yang mengganggumu di sekolah? Putriku mengayunkan kaki kecilnya, sambil tersenyum manis. Tidak ada kok, Papa, aku sangat populer di sekolah. Semuanya suka bermain denganku. Aku menganggukkan kepala, lalu bertanya lagi, kalau guru-gurumu bagaimana? Bagaimana sikap mereka padamu? Guru-guru semuanya baik kok. Wali kelasku juga sering memujiku. Bilang aku pintar dan penurut. Dia juga memberiku stiker-stiker kecil. Jawaban putriku tanpa ragu-ragu. Aku diam-diam menatap matanya yang jernih. Hatiku terasa campur aduk. Beberapa saat kemudian, aku menepikan mobil, dan menatap putriku dengan serius. Kalau Papa bagaimana denganmu? Putriku mengedipkan matanya. Senyumnya semakin cerah. Papa juga baik sekali pada Duo-Duo. Sambil berkata begitu, dia mendekat dan mencium pipiku. Lalu berkata dengan suara kekanak-kanakan. Duo-Duo paling suka Papa. Aku memeluknya erat, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mengantarnya ke sekolah. Di depan gerbang sekolah dasar, wali kelas Duo-Duo juga sekolah ini. Kepala sekolahnya sedang menyambut para murid. Ayah Duo-Duo, kenapa hari ini kamu ada waktu untuk mengantar anakmu? Wali kelasnya mengangkat kepala, menunjukkan senyuman, dan menyapaku. Dia adalah seorang guru pria berusia 40-an. Perawakannya kurus tinggi, memakai kacamata berbingkai emas, terlihat sangat ramah dan sopan. Hari ini pekerjaan tidak sibuk, jadi ingin mengantarnya sendiri. Aku menjawab sambil tersenyum, sambil mengamati ekspresi dan gerak-geriknya dengan saksama. Wali kelas Su Jian berjongkok, menepuk-nepuk kepala kecil Duo-Duo, berkata dengan ramah, Duo-Duo, hari ini juga harus semangat ya. Lihat betapa ayahmu menyayangimu. Dia sengaja meluangkan waktu untuk mengantarmu. Tatapannya pada Duo-Duo penuh dengan kehangatan. Tidak ada tanda-tanda kepura-puraan sedikit pun. Tapi guru yang berdedikasi seperti inilah. Di kehidupan sebelumnya justru yang pertama kali muncul. Orang yang menuduhku menganiaya putriku. Keraguan di dalam hatiku semakin dalam. Sebenarnya bagian mana yang salah? Dan apa yang membuatnya beberapa jam kemudian mengarahkan semua tuduhan kepadaku? Setelah mengantar Duo-Duo, aku tidak langsung pergi, melainkan berdiri di samping mobil. Melihat dari jauh wali kelas memimpin anak-anak masuk ke halaman sekolah. Waktu putriku melompat dari gedung. Hanya tersisa 3 jam, tapi bahkan sampai sekarang, aku masih belum menemukan petunjuk apapun. Aku memarkir mobil di tempat yang tidak mudah terlihat. Mengamati situasi sekolah dari jendela mobil. Menunggu sampai semua siswa masuk ke gedung sekolah. Aku masih belum pergi. Selama 1 jam penuh, aku duduk di dalam mobil. Pikiranku sangat kacau. Aku memaksa diriku untuk tenang. Mati-matian mencari petunjuk dari potongan-potongan kehidupan masa laluku. 40 menit kemudian, aku akhirnya mengerti, akar permasalahannya, mungkin bukan ada padaku, melainkan pada seseorang yang sengaja menjebakku. Benar, pasti seperti ini. Aku segera mengeluarkan ponselku, dan menelepon detektif pribadiku. Nada bicaraku rendah dan tegas. Segera bantu aku selidiki satu hal. Semakin cepat semakin baik. Ingat, jangan beritahu siapapun. Setelah menjelaskan detailnya, aku menutup telepon, dengan cemas menunggu hasilnya di dalam mobil. Hanya 10 menit, tapi terasa seperti seabad lamanya. Saat sekretaris menelepon kembali, nada bicaranya sedikit terkejut. Bos, memang ada yang tidak beres. Tebakan Anda benar. Mendengarkan laporannya, tanganku yang memegang ponsel sedikit gemetar. Firasat di hatiku terbukti benar. Benar saja, semuanya persis seperti yang kupikirkan. Lakukan sesuai perintahku, berapapun harganya, semakin cepat semakin baik, berapapun biayanya akan kubayar. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan perasaanku. Aku menekankannya sekali lagi, masalah ini, tidak boleh ada orang ketiga yang tahu. Detektif swasta itu meminta harga selangit. Aku langsung setuju tanpa ragu-ragu. Demi putriku, uang segini tidak ada apa-apanya. Ku tutup teleponnya, aku pergi meninggalkan sekolah dengan mobil. Kembali ke kantor, 2 jam kemudian, telepon dari Su Jian masuk. Dia sepertinya sangat cemas. Teleponnya berdering terus-menerus. Aku tidak mengangkatnya. Dia mengirimiku banyak sekali SMS.
Ayah Duo, telah terjadi sesuatu. Duo melompat dari gedung. Cepat datang ke sekolah. SMS terus berdatangan satu persatu. Duo melompat dari gedung. Tapi aku tidak berekspresi sama sekali. Duo melompat dari gedung. Aku bahkan mematikan ponselku. Dengan santai aku duduk di ruang istirahat kantor dan menonton film. Setengah jam kemudian, filmnya selesai. Aku menyalakan ponselku. Internet sudah heboh. Di berbagai platform besar, media sosial dipenuhi dengan hujatan terhadapku. Di dalam siaran langsung, Sujian berdiri di depan gerbang sekolah. Matanya memerah, menuduh sambil menangis terseduh-seduh. Dia berkata, lalu memutar sebuah video. Di dalam video itu, Duo terisak-isak. Suaranya bergetar. Ku tidak mau pulang. Ayah memukulku setiap hari. Penjelasan Sujian yang diiringi video ini dengan cepat memancing emosi banyak orang. Komentar-komentarnya penuh dengan hujatan untukku. Di adegan berikutnya, Zhou Jing menangis pilu sambil mengeluh. Dia tidak pernah menganggap kami ibu dan anak sebagai manusia. Dia lebih menyukai anak laki-laki. Hanya karena Duo adalah perempuan. Tapi aku tidak menyangka, hal seperti ini akan terjadi juga. Semua alur cerita ini, hampir sama persis dengan kehidupanku yang lalu. Tapi kali ini, melihat semua adegan ini, hatiku tidak tergerak sedikit pun. Aku tersenyum tipis, menyimpan ponselku, mengemudi mobil menuju sekolah. Saat ini, lokasi kejadian sudah dikepung hingga tak bisa dilewati. Kerumunan yang emosional dan orang-orang yang menangis terseduh-seduh itu, para aktor itu membuatku merasa sangat ironis. Aku sedikit menyunggingkan sudut bibirku. Pertunjukan yang bagus, akhirnya akan dimulai. Setelah turun dari mobil, aku bahkan belum masuk ke gerbang sekolah dasar. Telepon dari ayahku buru-buru masuk. Lin Chuan, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Duo bisa lompat dari gedung? Segera setelah itu, terdengar suara ibuku yang terisak dari telepon. Kenapa Zhou Jing bisa berkata seperti itu tentangmu? Lin Chuan, kamu sama sekali bukan orang yang seperti itu. Duo kan sangat lucu. Di kehidupanku yang lalu, semua orang menganggapku ayah jahat yang lebih buruk dari binatang. Bahkan para narapidana di penjara selalu memukuliku karena kejahatanku. Tapi meskipun begitu, hanya orang tuaku yang selalu memilih untuk mempercayaiku, membelaku, bahkan menghabiskan segalanya untuk mengajukan banding bagiku. Namun, kegigihan mereka malah dianggap sebagai kaki tangan, mengundang perundungan online tanpa henti, hingga akhirnya mereka terpaksa mati secara tragis di rumah. Mengingat akhir dari orang tuaku di kehidupanku yang lalu, aku tanpa sadar mengepalkan tanganku, berusaha menahan emosiku, lalu berkata dengan nada tenang, "Yah model, Bu, kalian tenang saja, masalah kali ini akan kuselesaikan. Dengarkan aku, kalian jangan keluar rumah, jangan ikut campur juga, sebentar lagi, kalian akan mengerti apa yang terjadi." Begitu telepon ditutup, sebuah batu menghantam kepalaku, darah menetes setetes demi setetes di bulu mataku. Aku menyeka noda darah dengan bajuku. Aku mengangkat mata dan melihat seorang ibu-ibu pedagang di dekat sana memelototiku. Wajahnya penuh amarah dan rasa jijik. "Ku kenal kamu. Kamu adalah ayah bejat yang membunuh putrinya sendiri." Orang-orang di sekitar menoleh setelah mendengar kata-katanya.